Halo teman-teman, perkenalkan, saya Jessica Rosyana Setio, jurusan perpajakan dari Institut Setiami. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Fauziah Julina. Video ini membahas tentang budaya organisasi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Definisi budaya organisasi. Apa sih sebenarnya arti dari budaya organisasi itu? Budaya organisasi yang kuat akan membuat stabilitas untuk suatu organisasi dan sekaligus juga bisa menjadi hambatan yang kuat untuk perubahan. Jadi, definisi budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota yang membedakan organisasi satu dengan organisasi lainnya. Karakteristik budaya organisasi. Jadi, karakteristik budaya organisasi ada beberapa hal. Sesuatu dikatakan budaya organisasi jika memiliki 7 karakteristik ini, yaitu yang pertama, pekerja cenderung didorong menjadi inovatif dan berani mengambil resiko. Lalu yang kedua, pekerja diharapkan memperlihatkan kinerja yang presisi, analitikal, dan detail. Yang ketiga, pihak manajemen fokus pada hasil dan outcome yang dihasilkan dibandingkan dengan proses dan teknik untuk mencapainya. Yang keempat, pihak manajemen dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pertimbangannya berpengaruh pada pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi. Lalu yang kelima, aktivitas kerja di organisasi oleh tim bukan individual. Yang keenam, pekerja agresif dan kompetitif. Dan yang ketujuh, aktivitas organisasi mengutamakan pemeliharaan status quo dibanding dengan perkembangan. Nah, budaya organisasi ini memiliki fungsi. Apa saja sih fungsi dari budaya organisasi itu? Budaya organisasi memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai identitas anggota organisasi. Yang kedua, sebagai pembeda antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Yang ketiga, komitmen kerja yang lebih penting dari self-interest. Yang keempat, menambah stabilitas sistem kemasyarakatan. Dan yang kelima, sebagai mekanisme kontrol dalam memandu dan membentuk sikap dan perilaku kerja. Lalu, bagaimana sih budaya organisasi itu dibentuk? Nah, ini diawali dari filosofi daripada pendirinya. Kemudian, dilakukan pemilihan kriterianya dan top manajemen. Kemudian, melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota organisasinya dan terbentuklah budaya organisasi. Lalu, terkait budaya organisasi, kita juga mengenali karakteristik spiritual organisasi. Apa aja sih karakteristik spiritual organisasi itu? Yang pertama, organisasi yang spiritual menunjukkan nilai kebaikan satu sama lain dan mendorong kebahagiaan pekerja dan stakeholder. Yang kedua, spiritual organisasi membentuk kultur yang penuh arti, walaupun keuntungan tetap penting, namun bukan menjadi nilai yang diutamakan dalam organisasi. Yang ketiga, spiritual organisasi juga dikarakterisasi oleh rasa percaya satu sama lain, kejujuran, dan keterbukaan. Lalu yang keempat, organisasi spiritual juga open-mindedness, jadi fleksibilitas dalam berpikir dan berkreasi. Kemudian, budaya organisasi ini juga memiliki dampak. Apa aja sih dampak dari budaya organisasi itu? Budaya organisasi dapat memberikan dampak sebagai daya saing andalan organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan. Budaya organisasi pun dapat berfungsi sebagai rantai pengikat dalam proses menyamakan persepsi atau arah pandang anggota terhadap suatu permasalahan, sehingga akan menjadi satu kekuatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Beberapa dampak budaya organisasi menurut Siku Yagora 2010, yaitu yang pertama, budaya organisasi membentuk perilaku staf dengan mendorong pencampuran core value dan perilaku yang diinginkan, sehingga memungkinkan organisasi bekerja dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan konsistensi, menyelesaikan konflik, dan memfasilitasi koordinasi dan kontrol. Yang kedua, budaya organisasi membatasi peran yang membedakan
antara organisasi yang satu dengan organisasi lain, karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda, sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Dengan budaya yang kuat, anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasinya. Lalu yang keempat, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu, menjaga stabilitas organisasi. Komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi internal organisasi relatif stabil. Keempat manfaat tersebut menunjukkan bahwa budaya dapat membentuk perilaku dan tindakan karyawan dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada di dalam organisasi perlu ditanamkan sejak dini pada diri setiap anggota. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share karena semua itu gratis. Terima kasih.